wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala nabiyyahu khataman nabiyyin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yaqulu fi haqqi sayyidil mursalin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi. Ahibbail kiram, بمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين. آمين. ويدخلنا جناته جنة النعيم بحق سيد المرسلين. آمين يا رب العالمين. Kepada segenap para ikhwah mukimin yang ada di kota suci Mekah ini, nuqaddim lakum jazila syukri wa husna takdir ala hudurikum wa hudurukum jami'an fi hadzal bait idun lana saraftumuna wa nawartumuna wa farahtumuna saraftumul makan wa nawartumul bait wa farahtumul qulub fajazakumullahu khairal jazaa. Ala kulli hal, pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada semua mukimin yang ada di kota Mekah ini, karena memang yang mau datang tuh terlalu banyak. Bahkan ada yang ingin buat acara sendiri di gedung sendiri, tapi maaf saya tidak bisa memenuhi permohonan mereka semua. Jadi diambillah inisiatif oleh kawan-kawan FPI di Mekah ini agar masing-masing perkumpulan ini cukup mengirimkan perwakilan. Jadi satu perkumpulan kirim 5 orang, kirim 5 orang, ini aja udah hampir 100 orang nih, sudah lebih ini. Jadi kalau dikumpulkan semua, saya tahu mereka mungkin ingin bertamu, ingin bersilaturahim, niat mereka semua baik. Jazakumullahu khairal jazaa. Mudah-mudahan niat itu diberikan ganjaran berlipat ganda. Amin. Tapi sekali lagi saya mohon maaf. Jadi jangan tersinggung, jangan menganggap nih kita nggak mau terima tamu, sombong, takabur, angkuh. Enggak. Rumah kita selalu terbuka selama ini untuk menerima tamu. Dan kemarin kita ada acara juga seperti itu. Kemarin kita di sini juga ada acara seperti ini, tapi kemarin tamu memang khusus untuk a'yan, untuk habaib, masyaikh yang ada di kota Mekah ini. Tuan-tuan guru kita ini dari kota Mekah kemarin hadir di sini semua. Kita juga pamitan kepada mereka. Jadi kalau antum datangnya kemarin juga nggak cukup di rumah ini, maka itu kita bagi dua. Hari ini perwakilan mukim ini. Jadi sekali lagi terima kasih atas kedatangan antum semua. Di sini ada tuan-tuan guru kita, ada tuan guru Buya Abdurrahim Banjari, kemudian ada tuan guru Buya Mahfud Amin Al-Lomboki Saksaki. Kemudian di sini juga ada Dr. Musaddad. Saya pikir banyak mukimin yang sudah kenal beliau, mutarjim resmi di Masjidil Haram. Kemudian biasanya beliau datang sama Dr. Fahmi ya. Nah, kemudian di sini ada pimpinan Karima, dan di sini juga ada tokoh kita yaitu Syekh Fathul Bari. Kemudian ada lagi yang dari mana namanya Ustaz Nasir tadi dari Jeddah. Saya tidak sebutkan satu persatu nama-nama, tapi luar biasa. Kepedulian antum ini semua memberi semangat kepada kita yang sedang berjuang. Jadi sekali lagi, hudurnya antum di sini ini betul-betul memberikan motivasi, sehingga kita tidak merasa sendirian dalam perjuangan, tidak merasa bil qurbah, yaitu dari kejauhan negeri kita tidak merasakan adanya kelemahan. Enggak, semua ini merupakan keberkahan yang bisa memberikan motivasi untuk kita terus melanjutkan perjuangan, insya Allah. Nah, itu pertama yang ingin saya sampaikan kepada semua yang ada di sini. Jadi sekali lagi yang saya di pembukaan ini saya sampaikan pertama,
adalah ucapan terima kasih atas kehadiran antum semua. Kedua adalah permohonan maaf. Nah, jadi tolong sampaikan sama kawan-kawan yang hari ini nggak bisa datang atau yang mau datang terpaksa ya ditunda karena tidak tidak bisa mewakili semua daripada kawan-kawan yang masih datang. Tolong sampaikan maaf saya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian saya juga mau sampaikan mungkin banyak berita simpang siur ya kawan tentang kepulangan saya, belum lagi duta besar di Indonesia yang ada di Riyadh juga sama sekali tidak kooperatif dan memang tidak pernah kooperatif, dan saya juga tidak pernah mau minta bantuan. Dalam persoalan kepulangan saya ini saya sudah bersumpah saya tidak akan minta bantuan pemerintah Indonesia, baik lewat KBRI maupun lewat KJRI. Ini kita bicara kepulangan. Saya sudah bersumpah dan saya tidak boleh langgar sumpah saya tersebut ya kawan. Jadi jangan mereka berpikir kalau mereka nggak bantu kita tidak bisa pulang, enggak. Nah, jadi banyak jalan menuju kota Mekah. Begitu juga banyak jalan pulang ke Jakarta. Alhamdulillah. Kalau saya mau pulang lewat jalan kanan kiri, dari dulu saya bisa pulang, kapan aja. Tapi nggak mau, saya ingin pulang bin Nidham. Saya ingin pulang Bilgonut. Saya ingin pulang, ingin membuktikan bahwa saya tidak salah. Jadi barusan saya minta maaf kenapa saya terlambat tadi. Tadi pagi ada dari Mabahis datang kemari, kemudian saya dijemput, kita ke Lajnah khusus yang ada di Senesi sana. Kita sampaikan, mereka cuma tanya satu pertanyaan, kenapa anda terlambat pulang? Kenapa kok melewati batas batas visa? Saya punya jawaban satu, karena Mabahis mencekal saya, selesai. Dia tanya apa sebabnya? Tanya Mabahis. Loh, Anda nggak melakukan kesalahan, saya nggak punya salah. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Saya sudah waktu sebulan sebelum visa itu habis, saya sudah mau musafir, saya sudah hajas, saya sudah dapat boarding pass, barang bagasi sudah masuk pesawat. Nah, tahu-tahu begitu ngantri di imigrasi dikatakan Anda tidak boleh safar. Apa sebabnya? Tanya kepada yang mencekal. Jadi nggak banyak tanya, cuma satu pertanyaan, kenapa Anda terlambat? Karena dicekal oleh Bahis. Apa Anda punya salah? Kami tidak punya salah. Selesai. Jadi tadi urusan sudah selesai, izin exit permitnya sudah keluar. Kita akan keluar. Dan tidak betul kalau dikatakan oleh oleh Dubes Saudi katakan ini deportasi. Istilah deportasi itu ya, wah itu untuk yang lari dari majikan. Istilah deportasi itu yang melakukan pelanggaran hukum, yang ditangkap, yang dipenjara, kemudian yang ditahqiq, dibikin berita acara ya kawan. Nah, kemudian dipanggil orang dari kedutaan, saudara, untuk mengurus orang-orang yang ditangkap ini. Itu deportasi. Deportasi itu pemulangan paksa. Saya nggak ada paksa di sini kok. Saya tinggal di sini 3 tahun lebih. Mabahis bolak-balik kemari. Mereka tahu saya tidak punya visa. Enggak ada masalah, bebas. Saya ke Jeddah bebas, Taif bebas, ke Madinah bebas. Ya kawan, setiap tahun kita bisa haji. Selama saya di sini saya bisa 3 kali haji. Setiap minggu kita bisa umrah. Enggak ada larang. Nah, jadi sekali lagi beda. Jadi saya ini bukan tahanan orang yang punya salah kemudian pulangnya dipulangkan paksa. Tidak, mereka berikan kebebasan. Ya saya kapan mau pulang? Kapan mau pulang? Nah tadi saya kasih tahu, saya mau pulang ini. Yang akan datang ini saya mau pulang hari Rabu besok. Tanggal 4/11. Mereka bilang kenapa terburu-buru? Jangan terburu-buru, emang udah nggak betah di Mekah. Ini pertanyaan dari mereka, enggak. Jadi mereka bukan ngusir. Nah ini yang tidak dipahami oleh duta besar, saudara. Nah ini yang tidak dipahami oleh Dubes RI untuk Indonesia. Nggak apa-apa, nanti viralkan aja, kasih tahu itu Dubes. Kan jadi Dubes tuh yang cerdas. Jadi Dubes tuh kalau bodoh yang mundur aja lah. Jadi Dubes itu mesti kena kelas internasional ya, ada diplomasi tingkat tinggi. Dia mesti tahu kenapa ini warganya dilarang. Dia mesti tahu, kalau nggak tahu tanya. Nah, kalau nggak mau nanya ya diam, jangan bikin pernyataan ini, bikin pernyataan itu, saudara. Ini yang perlu saya sampaikan. Jadi sekali lagi, saya selama ini dicekal karena informasi sampah yang disampaikan oleh rezim zalim Indonesia ke pemerintah Saudi. Jadi informasi itu bohong semua ya, Pak. Nah, ini kita klarifikasi di sini. Ini tidak benar. Kita klarifikasi satu persatu. Informasi dari Indonesia bahwa Habib Rizik itu buronan. Saudara, ada satu perkara di Jakarta, ada satu perkara di Bandung. Saya datangi Mabahis, saya tunjukkan. Saya bilang, saya tidak punya perkara. Saya punya SP3. SP3 yang saya peroleh
dari Polda Metro Jakarta dan Polda Jawa Barat, saya terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kan kalau saya kasih SP3, orang sini nggak paham apa tuh SP3. Saya terjemahkan ke bahasa Arab, tarjamah rasmiyah. Kita tunjukkan kepada Mabahis, silakan Anda baca. Apa saya punya perkara buronan? Nggak ada, dia baca. Saya nggak punya masalah di Jakarta, di kepolisian Jakarta. Saya nggak punya masalah di kepolisian Bandung. Ini suratnya dari kepolisian. Mereka lihat. Jadi kita tuh bicara dengan data. Oh, ada lagi dibilang Anda ini buronan intelijen Indonesia. Mana surat buronan? Nggak ada. Bahkan saya punya surat resmi perjanjian saya dengan Badan Intelijen Negara Indonesia. Saya terjemahkan dalam bahasa Arab. Yang tanda tangan saudara, yang tanda tangan di situ pejabat penting dari Badan Intelijen Negara. Enggak, kita nggak punya masalah kok. Jadi jangan mereka pikir nih seenaknya menghasut, memberikan informasi sampah, kemudian kita tidak bisa melakukan perlawanan. Jadi ini semua yang bikin mulakbat umur ya kawan. Tapi saat ini akhirnya Mabahis di sini menyadari ini semua informasi sampah tidak benar. Bahkan mereka menyatakan hadas syekh, maksudnya saya nadhif. Artinya nadhif tidak ada masalah. Maka itu sekarang ya, mereka sedang berusaha bagaimana pulangnya ini juga pulang nadhif, tanpa blacklist, tanpa denda, saudara, tanpa semua ketentuan-ketentuan. Kalau saya mau pulang dari kemarin dengan jalan bayar denda ini itu gampang, saya bisa kok bayar denda. Ini bukan persoalan denda, bukan persoalan denda. Denda 100 juta, 500 juta, 600 juta, kita bisa bayar. Saudara, enggak usah khawatir, Allah Maha Kaya. Bukan itu, persoalannya bukan itu. Ini persoalannya pembuktian diri bahwa saya tidak salah, titik. Itu yang kita mau buktikan. Dan alhamdulillah hari ini barusan makanya saya pulang terlambat. Anda menunggu, padahal mestinya kan kita nunggu tamu tadi. Karena tadi pagi saya dijemput, ya saya selesaikan di sana. Alhamdulillah tadi jam 1 menjelang azan zuhur semua sudah selesai. Sekarang persoalannya ada direhab di Jeddah. Saudara, insya Allah dalam beberapa hari ke depan saya akan berangkat. Tapi saya tidak berangkat tanggal 4/11 yang akan datang. Enggak, kita nggak berangkat tanggal itu. Karena kan sebelum pulang mesti PCR dulu, periksa corona dulu lah, ini itu kita bereskan dulu itu semua. Tapi insya Allah dalam minggu ini saya akan kembali ke tanah air. Insya Allah. Amin. Ya ahlan wa sahlan. Nah, ini Kiai Haji Hasim Yahya Ambo. Nah, dikasih tempat di sini, pakai kursinya, silakan. Enggak, biar. Nah, kalau gini boleh, harus cari minyak. Ini apa di situ? Nanti hakim di situ. Ya, hakim tinggal di sini. Jujur. Syafakumullah tahurun insyaallah, syafakumullah sifaan ajilan kamilan taman. Amin. Insyaallah bisirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa nasta'inu shiratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah baik ya kawan, singkat waktu saja. Insya Allah dalam 1-2 hari ke depan saya akan umumkan tanggal resmi kapan saya dan keluarga akan pulang. Kita akan urus tiketnya, PCR dan lain sebagainya. Kita semua ingin prosedur. Nah, jadi jangan kita nggak mau memberikan sedikit celah kepada lawan, celah kepada musuh, celah kepada mereka-mereka yang hasut, iri, dengki, jahat, saudara, untuk bisa mengerjai kita. Jadi jangan di Indonesia pikir nih orang-orang yang musuh-musuh Islam ini dipikir kita takut pulang. Enggak, saya nggak pernah takut pulang. Dari 3 tahun yang lalu saya mau pulang. Saya tidak bisa pulang karena dicekal. Saudara, jadi jangan kemudian begitu kita nggak pulang karena mereka yang jahat, mereka yang merekayasa pencekalan politik ini, lalu mereka memfitnah seolah-olah kita ini sudah lari, takut. Enggak begitu ya. Saya buktikan, besok saya mau pulang. Dan saya pulang tidak mau sembunyi-sembunyi, diam-diam, enggak. Saya mau pulang terang-terangan. Saya akan umumkan kapan tanggalnya, hari apa, di terminal mana, pakai pesawat apa, jam berapa saya akan turun insya Allah. Jangan dipikir kita takut. Kita tidak akan pernah takut, saudara, untuk melawan kezaliman siapapun. Saya dan umat Islam yang ada di Indonesia, baik dari organisasi-organisasi Islam seperti FPI, GNPF, PA212 dan lain sebagainya, banyak sekali ormas-ormas pergerakan ikhwat. Kami bukan musuh pemerintah, kami bukan musuh tentara, kami bukan musuh polisi, bukan, kami musuh kezaliman. Kami musuh kemunkaran dan kemaksiatan, titik. Kalau pemerintah tidak zalim, polisi tidak zalim, tentara tidak zalim, kami angkat tangan, kami hormati, selesai. Kita bukan pemberontak ya, ikhwat.
Tapi kalau mereka zalim, jangan dipikir kami takut. Enggak, kami akan lawan kezaliman siapapun. Mau kezaliman dari dalam negeri, dari luar negeri, ya ikhwan. Mau ada negara-negara asing, mau nindas Indonesia, mau Amerika, mau Cina, komunis lagi, ya ikhwan. Kita lawan. Kalau coba-coba mereka mengobok-obok kita punya negara, ya ikhwan. Jadi sekali lagi, kami bukan lawan pemerintah, kami bukan musuh Jokowi, kami bukan musuh tentara, bukan musuh polisi, bukan musuh rezim yang berkuasa. Enggak, kami musuh kezaliman. Titik. Kalau pemerintah tidak mau kami lawan, ya jangan zalim dong. Selesai. Selesai. Anda jangan zalim, jangan membiarkan penodaan agama, jangan membiarkan kebangkitan PKI, jangan membiarkan pribumi ini jadi budak di negeri sendiri. Itu kezaliman semua, ya ikhwan. Nggak boleh, kezaliman ini harus dihentikan, harus di-stop. Nah, maka itu saya perhatikan selama saya dikekal di Saudi ini, saya di sini sudah 3 tahun lebih, hampir 4 tahun, ya ikhwan. Saya lihat kezaliman ini makin hari makin merajalela, makin menjadi-jadi. Hukum ini kok jadi hukum, penegakan hukum jadi suka-suka, ya ikhwan. Jadi kalau ada orang yang menjilat rezim, saudara, mau bikin salah apapun, nggak diperiksa, nggak ditangkap. Enggak. Jadi kuncinya sekarang kalau mau aman di Indonesia, ya jilat rezim. Jilat aja udah rezim. Sudah. Kalau jilat rezim, oh sudah aman. Anda mau caci maki, mau hina Allah, nggak ditangkap. Mau hina Nabi, nggak ditangkap. Mau hina ulama, apalagi ya. Loh, fakta kok. Fakta sekarang. Lihat, penista-penista agama, mereka dirindung. Abu Jandanya, Ade Armandonya, sudah. Sukmawatinya. Coba kita lihat. Denny Siregarnya, Guntur Romlinya, sudah. Rame-rame, mereka menghinakan ulama, mereka menghinakan agama. Dilindungi. Kenapa? Karena mereka penjilat rezim. Tapi coba kalau ada suara-suara yang ingin membela rakyat, menyuarakan kebenaran, jumhur hidayah, Sahganda Nenggolan, saudara. Coba kita lihat. Anton Permana dan lain sebagainya. Apa mereka buat? Mereka mencuri, enggak korupsi, enggak. Mereka menyuarakan kebenaran, langsung ditangkap. Jadi kalau menyinggung pemerintah, langsung tangkap. Menghina Allah, enggak apa-apa. Ini aturan apa? Di Indonesia itu ada undang-undang, namanya Undang-Undang Anti Penodaan Agama, yaitu Perpres nomor 1 tahun 1965 dan KUHP pasal 156A. Agama apapun di Indonesia tidak boleh dinistakan. Itu undang-undang kita, ya ikhwan. Saya minta kepada pemerintah Jokowi, enggak minta apa-apa, enggak minta negara Islam, enggak minta NKRI diganti, enggak minta Pancasila diganti jadi Ekasila atau Trisila, enggak. Kita cuma minta tegakkan hukum yang sudah ada, titik. Hukum anti penodaan agama di Indonesia ada, tegakkan, tangkap semua para penodaan agama, ya. Kalau nggak mau ditangkap, nanti kami yang seret mereka ke jalan. Allahu Akbar. Jadi saya melihat dari sini kok makin menjadi-jadi ini. Orang menghina agama seenaknya. Makanya saya makin terdorong, harus pulang, harus pulang, harus pulang. Nggak boleh dibiarkan agama kita terus dinistakan seperti ini, ya ikhwan. Nah, kira-kira jelas tidak? Jelas. Itu hukum suka-suka, hukum suka-suka. Indonesia itu negara hukum. Hei Jokowi, hei pemerintah yang berkuasa sekarang, jadilah pemimpin yang baik. Kalau kau ikut aturan, kau tegakkan hukum, kami gak ganggu. Enggak. Prestasimu akan kami puji, kami apresiasi, kami hargai. Jangan berbuat kezaliman. Jangan. Jokowi jangan pura-pura bodoh lah. Jangan pura-pura pelangak-pelongo, pura-pura gak tahu ya apa yang sedang terjadi. Enggak, dia tahu. Dia tahu apa yang terjadi. Dia presiden. Dia presiden, dia tahu apa yang terjadi, ya kawan. Tapi dia tidak mau tahu. Jangan menakan-nakan. Lepaskan itu Sahganda Nenggolan. Lepaskan itu Anton Permana. Lepaskan itu Jumhur Hidayah, lepaskan semua aktivis, lepaskan itu para pelajar-pelajar yang ditahan. Kenapa mereka harus dibungkam suara mereka, ya kawan? Apa pemerintah mau perang lawan rakyat? Dan polisi, tentara juga mesti sadar, mereka itu bukan alat gebuk untuk menggebuk orang yang tidak disukai rezim. Tapi yang namanya polisi dan tentara itu harus berpihak kepada negara, bukan berpihak kepada rezim, berpihak kepada negara, berpihak kepada aturan. Polisi mesti tahu ada undang-undang yang melarang kebangkitan PKI. Jangan diam dong. Ada undang-undang yang melarang penodaan agama. Tegakkan dong. Allah. Ini polisinya nggak menegakkan, menjadi apa? Giliran Usama, ulama, salah ngomong sedikit, tangkap. Nah, ini nggak boleh dibiarkan, Kak. Keadilan semacam ini tidak boleh dibiarkan. Nah, terakhir sebagai penutup, saya ingin sampaikan, ya kawan, kenapa kita harus marah kalau kezaliman itu dibiarkan? Kenapa kalau ketidakadilan itu dibiarkan, kita harus marah, ya kawan? Kenapa? Sebab Nabi pernah berpesan kepada para sahabat di masjidnya dalam hadis sahih. Tatkala ada sekelompok sahabat
mencoba melobi Nabi untuk membebaskan seorang wanita Quraisy dari Bani Makhzum yang mencuri supaya tidak dipotong tangan. Karena hukum Allahnya potong tangan. Di lobi Nabi mungkin ada jalan dispensasi supaya perempuan ini tidak dipotong karena perempuan ini dari suku yang terhormat. Lalu apa jawaban Nabi kepada sang sahabat saat itu yang datang adalah Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Saudara, Nabi mengatakan atas fa'u fi haddin min hududillah. Hei Usama, apa kamu mau memberikan syafaat di dalam hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah? Marah Nabi. Setelah itu Nabi kumpulkan sahabat di masjid ya. Nabi sampaikan kepada para sahabat, ada yang datang mau lobi beliau untuk membebaskan seorang perempuan yang katanya perempuan terhormat dari Quraisy supaya tidak dihukum potong tangan. Lalu apa kata Nabi? Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada para sahabatnya, innama halaka man kana qablakum. Sesungguhnya umat sebelum kamu dulu binasa, hancur gara-gara apa? Idza saraka fihimus syarif tarakuhu. Kalau ada orang yang dianggap syarif, terhormat, mulia, mencuri, ditinggalkan, dibiarkan, enggak dihukum. Wa idza saraka fihimut ta'ib yuqamu alaihi al-had. Tapi kalau ada orang kecil, orang lemah, rakyat jelata, saudara yang nggak punya kekuatan, mencuri, melanggar hukum, langsung dihukum dengan berat. Ini Nabi yang sampaikan. Dulu umat sebelum kamu begitu tuh, begitu. Nah, jadi menegakkan hukumnya suka-suka. Nabi udah kasih tahu tuh apa yang terjadi. Halaka man kana qablakum. Binasa umat sebelum kamu. Jadi peringatan dari Nabi ini penting. Ini terjadi di negeri kita sekarang, saudara. Kalau orang-orang besar salah, oh dilindungi, diamankan, saudara. Bahkan koruptor-koruptor ditangkap, diborgol juga enggak. Tapi giliran ustadz, dai, aktivis, saudara, menborgol, dipakai baju tahanan apa? Enggak ada penghargaannya, saudara, kepada bangsa dan rakyatnya sendiri. Ini nggak boleh dibiarkan. Hal seperti ini nggak boleh. Ini ketidakadilan, saudara. Ini ketidakadilan. Orang nyolong ayam, orang hanya mencuri semangka karena terpaksa di penjara 6 bulan, di penjara 1 tahun. Yang korupsi dibebas-bebaskan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ada apa? Ini seperti ini ada apa? Ada aktivis mengkritik Jokowi, langsung ditangkap. Ada anak Cina caci maki Jokowi. Jokowi digoblok-goblokin, dibilang ini kacung gua, ini gua mau bunuh, gua mau tembak. Viral, saudara, nggak ditangkap sampai sekarang. Ada apa? Apa karena dia anak cukong Cina? Tapi kalau pribumi, saudara, yang nyindir Jokowi, langsung adili, tangkap, masukkan penjara, vonis 4 tahun penjara. Apa? Kalau pribuminya menghina presiden 4 tahun penjara, ada Cina ngancam mau tembak presiden, penjara juga dong. Ini apa-apa di negeri kita ini, ada apa, saudara? Begitu saya katakan, ketidakadilan semacam ini nggak boleh dibiarkan. Nah, kita lanjutkan tadi. Jadi Nabi katakan apa? Innama halaka man kana qablakum. Jadi umat sebelum kamu itu sesungguhnya dibinasakan karena apa? Karena hukum pilih diri, karena tidak adil. Berarti apa? Berarti di sini Nabi memberikan peringatan, ketidakadilan mengundang musibah, ketidakadilan mengundang bencana, ketidakadilan mengundang kehancuran, kebinasaan suatu bangsa. Ya, dan ini nggak boleh dibiarkan. Nah, maka itu akhirnya Nabi bersumpah untuk lebih meyakinkan. Nabi bersumpah di depan para sahabat. Apa kata Nabi? Waimullah, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin. Andai kata Fatimah binta Muhammad. Kenapa Nabi memberikan contoh Fatimah binta Muhammad? Karena Fatimah adalah jantung hatinya, karena Fatimah adalah kecintaannya, karena Fatimah adalah kesayangannya. Bahkan karena Fatimah Zahra adalah sayyidatun nisa'il alamin, pemimpin perempuan semesta alam. Sebagus-bagusnya perempuan, sebaik-baiknya perempuan, semulia-mulianya perempuan. Artinya Nabi ingin menyampaikan kepada para sahabat, jangankan itu perempuan Bani Makhzum Quraisy, jangankan itu yang mencuri yang kau minta dispensasi untuk tidak dihukum. Andai kata putriku Fatimah semulia-mulianya perempuan yang paling aku cinta, sarakot, coba-coba berani mencuri, lah potong tuh ya dah, potong tangannya. Allah. Subhanallah. Jadi hadis ini bukan merendahkan Fatimah Zahra, tidak. Tapi hadis ini satu justru menunjukkan ketinggian Fatimah Zahra kedudukannya. Nabi memberikan contoh dengan yang paling tinggi ya, kawan. Kalau Fatimah Zahra aja kedudukannya paling tinggi, tidak kebal hukum, apalagi yang di bawah Fatimah Zahra ya, kawan. Yang kedua menunjukkan betapa adilnya Nabi kita
alaihi salatu wassalam. Jadi kalau Nabi sampai bersumpah begitu, berarti itu keadilan bukan persoalan kecil. Makanya setiap hari Jumat coba kita lihat di akhir penutup khutbah yang kedua, apa ayat yang dibaca? Ini di Indonesia umumnya baca ayat ini. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Coba kita lihat ya apa? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kita semua untuk menegakkan keadilan. Dan keadilan ini lil jami, al-adlu lil jami. Keadilan itu untuk semua orang. Justice for all. Keadilan itu buat semua orang, apapun agamanya, apapun sukunya, siapapun dia, hatta orang kafir sekalipun, wajib kita perlakukan dengan adil ya. Subhanallah, ini indahnya Islam. Nah begitu dengan amanat Nabi ini alaihi salatu wassalam, saya mengajak semua. Ini udah krisis akhlak yang sudah terlalu parah ya Pak. Jadi di Indonesia ini krisis akhlak yang sudah terlalu parah. Maka itu saya mau pulang, saya mengajak umat untuk taurah akhlakiyah, untuk revolusi akhlak. Ini nggak bisa dibiarkan. Umat Islam yang belum sholat, suruh sholat. Umat Islam yang sudah sholat, suruh lebih perbaiki sholatnya. Umat Islam yang masih berbuat maksiat, ayo kita ajak untuk mereka tobat, melakukan maksiat dan rame-rame untuk semangat berbuat taat ya Pak. Ini namanya revolusi akhlak. Mereka yang suka korupsi, ayo kita ajak stop korupsimu. Mereka yang zalim kepada rakyat, kita serukan stop kezalimanmu. Ini revolusi akhlak ya Pak. Ini kezaliman harus dihentikan. Kalau bukan kita yang menghentikan, siapa lagi? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi jangan mimpi Allah bakal robah nasib bangsa kita. Kalau kita cuma diam, kita duduk di kamar, nggak bisa. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Perhatikan itu ayat, wa qul ja'al haq. Katakan kata Allah, ja'al haq, telah datangnya hak, wa zahaqal batil, sirna yang batil. Jadi sirnanya kebatilan karena yang hak datang. Kalau yang hak nggak datang, nggak bakal itu kebatilan sirna ya ikhwan. Jadi jangan baca ayat cuma akhirnya doang. Dia baca cuma bagian akhir, jadi dia nggak baca dari awal. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil wa innal batila kana zahuq. Dia baca cuma akhir, innal batila kana zahuqa. Itu doang dia baca. Sesungguhnya kebatilan pasti akan sirna. Jadi mau ngapain kita capek-capek berjuang? Mau ngapain kita lawan maksiat? Nanti juga kebatilan sirna sendiri. Enak betul ya ikhwan. Kewajiban kita untuk melawan kebatilan tersebut. Ada lagi yang ngomong, Allah nggak perlu dibela, mengapain kita bela Allah? Nabi nggak perlu dibela, mengapain kita bela Nabi? Agama nggak perlu dibela, agama udah dijaga sama Allah. Ya ikhwan, kalau memang betul apa dia punya pendapat, lalu bagaimana dia menafsirkan firman Allah dalam Al-Quranul Karim? Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Hei orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penolong-penolong Allah, pembela Allah. Allah memang nggak perlu ditolong, Allah memang nggak perlu dibela. Tapi kenapa Allah suruh kita menjadi pembelanya? Supaya kita menegakkan agamanya, supaya kita menjalankan hukumnya, supaya kita menerapkan syariatnya. Itu pengertian membela Allah. Sudah, bahkan di ayat yang lain lagi Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Hei orang-orang yang beriman, kalau engkau memenangkan Allah, engkau membela Allah, maksudnya apa? Membela agamanya, menegakkan syariatnya, menjalankan hukumnya. Allah janji, saudara, in tansurullah yansurkum, niscaya Allah pasti akan memenangkan dan membela kamu sekalian. Jadi jangan saya nak ngomong agama nggak perlu dibela, Nabi nggak perlu dibela. Agar di mana dia ya ikhwan? Nah, ini yang saya perlu sampaikan kepada yang ada di sini ya. Jangan so arif, jangan so bijak. Nabi dihina ya sudahlah, Nabi dulu nggak marah, kita maafin aja. So arif, so bijak. Giliran organisasinya dihina dia ngamuk, giliran kiainya dihina dia ngamuk, giliran tokohnya dihina dia ngamuk. Saudara, giliran dirinya dihina dia ngamuk, keluar sumpah serapah dari mulutnya. Giliran Nabi dihina, kita masih arif dan bijak. Enak betul. Apa kau punya diri lebih mulia dari Nabi? Apa kau punya organisasi lebih mulia dari Nabi? Apa kau punya guru itu lebih mulia dari Nabi? Ini yang saya sampaikan. Jangan diputar balik, jangan so arif atau bijak, bukan pada tempatnya. Kira-kira jelas tidak? Nah, ini alasan saya sampaikan, mudah-mudahan jelas. Kenapa saya mau pulang? Sudah nggak kuat melihat ini kezaliman makin hari makin luar biasa di negeri. Saya nggak peduli apapun resikonya, saya pulang. Saya mau lihat itu musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam. Mau apa sih dia? Kalau mereka punya keberanian, ayo hadapi. Saya pulang, hadapi saya. Saya nggak takut buat menghadapi mereka semua ya Pak. Karena itu segala kekuatan abalis wasyayatin. Kita nggak bakal takut apapun yang terjadi. Saya sudah himmah gawiyah. Insya Allah
Tidak ada halangan lagi saudara, saya bisa pulang ke Indonesia. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli. Jadi saya mau sampaikan sekali lagi, nggak usah khawatir. Keberadaan saya di sini semua terkendali, aman, alhamdulillah. Dan ini detik-detik terakhir kita mau pulang. Insya Allah hari ini atau besok semua dokumen akan selesai. Begitu juga PCR dan lain sebagainya saya akan periksa. Saya, istri saya, anak-anak kita periksa PCR sesuai dengan peraturan undang-undang. Biar kita nih pulang nih jadi mulus. Jadi biasanya kan sekian hari kita periksa, nanti sekian hari sebelum terbang sudah keluar dia punya hasilnya. Ya mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat. Amin ya Rabb. Sehingga tidak ada halangan lagi. Apakah itu halangan aragil sehiyah atau aragil amnia atau aragil sia-sia. Nah mudah-mudahan tidak ada lagi aragil yang menghalangi kita untuk pulang. Amin. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Maaf kalau saya terlalu bersemangat. Karena barusan habis berdebat habis-habisan juga, berdebat sama Mbak Bakis habis-habisan juga ya kawan. Karena mereka baik, mereka nggak ada masalah. Cuma mereka nih pengen ya bagaimana supaya bisa ditunda dulu atau bagaimana supaya semua lebih rapi. Kalau saya enggak, saya mau pulang, udah nggak usah dicegah lagi. Nah, jadi memang sedikit terjadi perdebatan. Jadi jangan dianggap saya numpain kemarahan di sini ya. Saya cuma ingin menumpahkan semangat juang, ingin menularkan bagaimana semangat juang ini untuk bisa kita tegakkan. Dan Anda yang ada di Mekah sini, Anda bukan nggak bisa berjuang, Anda tetap bisa berjuang untuk negeri Anda. Anda bisa lewat medsos, Anda bisa lewat tulisan-tulisan, Anda bisa lewat rekaman-rekaman berjuang. Kalau musuh-musuh Islam bisa buat rekaman, hina-hina ulama, hina-hina agama, kenapa kita nggak bisa? Bikin rekaman sebagus mungkin untuk bela agama, bela Allah, bela Nabi, bela Islam, bikin ya Pak. Jadi mereka propagandanya kan lewat medsos, kita juga bisa kok lewat medsos. Cuman bedanya mereka buzzer, dibayar, ada duit kerja, ada duit nggak kerja. Nah kalau kita kan bukan buzzer bayaran, kita mencari ridho Allah. Makanya sampai sekarang mereka nggak pernah menang di medsos ya Pak. Nah sekarang kan mereka ngaku, itu Eva Sundari dari PDIP kemarin bilang apa? Itu sudah KP bayar buzzer duit banyak tapi nggak menang karena medsos ini kuasa oposisi, rasain. Kita sih nggak keluar duit, alhamdulillah. Buzzer nggak ada yang dibayar ya, kawan ikhlas semuanya. Karena itu tolong Anda juga perlu jadi pejuang medsos. Kita masing-masing punya HP nih, Jadi itu HP senjata ya kawan. Sekarang ini perangnya perang medsos, belum perang pakai panser, pakai basoka, belum. Nah nanti kalau udah ada panggilan jihad pakai basoka, baru kita pakai basoka ya. Ini masih pakai handphone, perang medsos, bentuk opini yang positif. Jangan sebar hoax, jangan. Kita jangan hoax dilawan dengan hoax, nggak boleh. Hoax lawan dengan hak, sudah. Lawan dengan yang hak, berita bohong, lawan dengan berita benar. Jadi jangan hoax dilawan dengan hoax, jangan. Kita bongkar kebobrokan daripada musuh-musuh Islam ya. Nggak usah khawatir saudara. Kalau kita bersama-sama, nggak usah khawatir. Insya Allah, alaikum bil jamaah, fa inna yadallah. Jadi nggak usah khawatir. Allah Nabi mengingatkan kita, pokoknya kamu mesti bersatu. Kalau kamu bersatu, nggak usah khawatir. Pertolongan Allah ada pada kebersamaan. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Adapun soal khilafah tadi saya nggak perlu jawab lagi karena udah dijawab. Dan jawabannya betul. Bahkan saya beri nilai 101. Belum pakai kelebihan 1 HP karena belum ditanya udah dijawab. Alhamdulillah. Khilafah itu bagian dari syariat Islam ya kawan. Silakan Anda buka YouTube bagaimana saya dan kawan-kawan yang lain menjelaskan soal khilafah ya kawan di YouTube banyak sekali bersebaran. Silakan istifadah dari apa yang sudah disebarkan. Saya pikir itu yang saya mau sampaikan. Sebelum kita tutup, kita mau ramah-tamah bersama. Saya minta di sini kulaimat 1-2 patah kata. Pertama dari Dr. Musaddad, salah satu tokoh kita yang ada di sini, bisa memberikan kulaimat. Dan selanjutnya nanti juga kita minta dari Kiai Haji Hasim Yahya. Beliau juga tokoh perjuangan saudara. Dan beliau ini kemarin yang dikejar mau ditangkap pada saat peristiwa Ustadz Alfian Tanjung di Surabaya. Tapi alhamdulillah beliau berhasil lolos hijrah kemari sama dengan saya. Nah, kenapa? Oh ya, dan satu lagi nanti ada dari Buya Abdurrahim Al-Banjari. Ini salah satu tokoh Banjar kita yang sudah puluhan tahun tinggal di sini, bahkan keluarganya, anak-anaknya semua sudah warga negara sini ya, kawan. Nah, nanti beliau-beliau ini akan memberikan kulaimat. Setelah itu kita ramah-tamah bersama, insya Allah. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan. Saya terlambat tadi hadir karena memang ada yang perlu kita selesaikan. Dan jangan lupa, yang terakhir, doakan
biar semua ini berjalan lancar. Amin ya Rabb. Nasallahu an yurji'ana ila biladina ghanimin farihin salimin Amin. faizin muayyidin mansurin Amin ya Rabb. masrurin marzuqin mubarakin. Amin. Rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.